Stop, jangan skip video ini jika Anda peduli dengan masa depan Indonesia. Kita sering bicara tentang toleransi, tetapi mengapa diskriminasi tetap merajalela? Penyegelan rumah ibadah, pengusiran minoritas, semua ini adalah luka terbuka bangsa kita. Selama ini, kita hanya berjuang di permukaan. Buku Roadmap Menuju Indonesia Tanpa Diskriminasi karya Denny J.A. bukan hanya menunjuk masalah, tapi memberikan peta jalan yang sistematis dan teruji secara ilmiah. Peta 20 tahun menuju Indonesia yang benar-benar adil. Ini adalah blueprint yang mengguncang asumsi kita selama ini. Formula perubahan ini membuktikan perjuangan Anda menentukan 45% kemenangan. Bersiaplah, karena setelah mendengar esensi ini, cara pandang Anda tentang perubahan sosial tidak akan sama lagi. Pengantar, mengapa kita membutuhkan peta jalan bukan sekedar harapan? Indonesia dengan segala keindahan keberagamannya adalah sebuah anomali. Kita merayakan Bhinneka Tunggal Ika, namun di saat yang sama, kita menyaksikan bagaimana individu atau kelompok tertentu terpaksa tunduk pada struktur sosial yang menghalangi hak-hak asasi mereka. Pertanyaan fundamental yang diajukan oleh buku monumental ini adalah, apakah mungkin mengubah kondisi diskriminatif yang sudah mengakar di Indonesia? Denny J.A. melalui karya terbarunya, Roadmap Menuju Indonesia Tanpa Diskriminasi, menjawab pertanyaan tersebut dengan tegas. Mungkin, namun cita-cita luhur ini tidak datang secara otomatis atau natural. Ia membutuhkan sebuah rencana, sebuah roadmap yang realistis, yang didukung oleh data dan riset. Ini bukan sekedar buku motivasi, melainkan sebuah panduan strategis yang membedah akar diskriminasi dan menyajikan tahapan sistematis selama 20 tahun ke depan untuk mencapai visi Indonesia tanpa diskriminasi. Buku ini secara jenius mengutip kisah perjuangan abadi seperti Martin Luther King Jr. yang membuktikan bahwa kemajuan menuju tahapan yang lebih adil dan baik selalu membutuhkan perjuangan, pengorbanan, passion, dan komitmen tanpa lelah dari para individu yang berdedikasi. Kisah-kisah ini menjadi pembuka sekaligus penekanan bahwa dalam setiap gerakan perubahan, peran individu atau sang aktor sangatlah vital. Inilah titik awal analisis ilmiah yang menjadi fondasi buku ini. 2. Membongkar akar diskriminasi. Formula non-diskriminasi sama dengan 55% I plus 45% A. Untuk pertama kalinya, buku ini menyajikan formula matematika yang sederhana namun mendalam untuk mengukur dan merencanakan perubahan tingkat diskriminasi. ND non-diskriminasi sama dengan 55% I plus 45% A. Formula ini adalah jantung dari seluruh argumen buku, membagi faktor penentu keberhasilan gerakan perubahan menjadi dua variabel utama. 1. Variabel I 55%, yaitu infrastruktur sosial. Ini adalah fondasi sistemik yang menopang masyarakat. Variabel I mencakup kerangka hukum, perubahan sistem hukum yang lebih melindungi hak asasi. Kerangka politik, mengubah sistem politik untuk mengakomodasi keberagaman. Dan kebijakan pemerintah yang tegas melindungi minoritas. Infrastruktur sosial juga diperkuat oleh hal-hal seperti pertumbuhan kelas menengah, populasi berpendidikan tinggi, dan akses kepada dunia informasi yang beragam. Singkatnya, ini adalah sistem dan lingkungan yang membentuk perilaku warga negara. 2. Variabel A 45%, peran aktor individu. Ini adalah variabel yang sering diabaikan dalam analisis struktur. Buku ini menekankan bahwa di awal sebuah gerakan, peran individu, pilihan strategis, dan mobilisasi para aktor sangat penting. Denny J.A. menganalogikannya seperti mendorong mobil yang mogok. Setelah mobil bergerak, infrastruktur I akan mengambil alih, tetapi dorongan awal, kekuatan individu dan kolektif adalah kunci yang menyumbang 45% bagi suksesnya perubahan. Peran aktor ini menjadi conditioning awal agar semakin banyak pihak yang berkepentingan dan berkomitmen. 3. Kerangka teori perubahan, dualitas struktur dan agen. Untuk menjelaskan bagaimana struktur diskriminatif yang seolah solid dan tidak bisa diubah itu dapat dirombak, Denny J.A. bersandar pada teori strukturasi oleh Anthony Giddens. Struktur
bukanlah tembok beton yang mati, melainkan sesuatu yang bisa diubah. Ada 3 aspek kunci yang memungkinkan perubahan ini. Struktur bisa mengekang dan memberdayakan. Struktur diskriminatif bisa mengekang perilaku individu, seolah memberi pembenaran untuk tindakan diskriminatif seperti pengusiran minoritas. Namun, interaksi antar anggota masyarakat pada saat bersamaan juga membuka ruang terjadinya kesepahaman baru mengenai toleransi, yang pada akhirnya bisa mengubah struktur yang diskriminatif tersebut menjadi struktur yang memberdayakan. Kapasitas mawas diri, aktor. Individu atau aktor memiliki kekuatan agensial untuk mengubah atau mempertahankan struktur. Mereka tidak harus selalu tunduk pada kondisi diskriminatif. Dengan melakukan refleksi atas kondisi diskriminatif, individu dapat memilih untuk tidak melanggengkan budaya tersebut. Semakin banyak warga yang melakukan refleksi dan mendapatkan kesadaran, semakin besar kemungkinan perubahan struktural. Interaksi yang menciptakan pengertian bersama. Perubahan struktural diskriminatif terjadi berulang-ulang melalui interaksi yang pada akhirnya menciptakan pengertian bersama dalam masyarakat, dan ini akan mengubah struktur itu. Dengan demikian, dualitas struktur dan agen menempatkan keduanya pada posisi yang setara dan saling mempengaruhi. Untuk mengubah struktur diskriminatif, yang perlu dilakukan adalah merestrukturisasi 3 gugus struktur agar yang bersifat mengekang bergeser menjadi memberdayakan. 4. Peta jalan 20 tahun. Perjuangan 3 level serentak. Inti praktis dari buku ini adalah peta jalan 20 tahun yang terbagi dalam 3 level perjuangan. Hal yang paling krusial adalah penekanan bahwa ketiga langkah ini harus dilakukan secara bersamaan, bukan berurutan. Perubahan pada 3 gugus struktur, norma, fasilitas, dan interpretasi merupakan langkah-langkah yang dirancang untuk membangun infrastruktur sosial, 55% dari formula non-diskriminatif, sekaligus memberikan ruang bagi peran aktor, 45% dari formula non-diskriminatif. 1. Jangka pendek, target 5 tahun, level norma. Ini adalah langkah yang relatif lebih mudah dan cepat dilakukan. Targetnya adalah memastikan adanya aturan hukum dari semua tingkatan, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah yang secara tegas melarang praktek diskriminasi. Level norma adalah tentang menciptakan kerangka legal baru dan kesepakatan yang membatasi tindakan diskriminatif individu. 2. Jangka menengah, target 10 tahun, level fasilitas. Aturan hukum tidak berarti tanpa penegakan. Level fasilitas adalah tentang memberikan insentif atau disinsentif kepada warga atau aktor. Ini mencakup penegakan dan penerapan aturan anti-diskriminasi secara tegas dan tanpa pandang bulu. Perilaku diskriminatif marak karena tidak adanya sanksi atau hukuman. Level ini juga mencakup kebijakan afirmatif bagi kelompok minoritas. 3. Jangka panjang, level interpretasi. Ini adalah level yang paling sulit dan membutuhkan waktu terlama, karena ini menyangkut perubahan kesadaran kolektif. Level interpretasi berjuang untuk menanamkan kesadaran baru mengenai pentingnya toleransi, kesetaraan hak, dan derajat yang sama bagi setiap orang, apapun latar belakangnya, agama, etnis, orientasi sosial. Perilaku diskriminatif bermula dari pembenaran, maka perubahan harus dilakukan dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai demokrasi, pendidikan, dan akses pada dunia luar yang makin besar. Buku ini memberikan contoh nyata melalui perjuangan melawan diskriminasi perempuan yang dilakukan pada 3 level sekaligus. Norma, perjuangan untuk aturan hukum yang menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan. Fasilitas, ketegasan memberikan hukuman kepada pelaku KDRT atau perusahaan yang tidak menjalankan kesetaraan. Interpretasi, penanaman kesadaran kesetaraan melalui berbagai media seni seperti buku, novel, puisi, hingga film. Peta jalan ini menunjukkan bahwa keberhasilan menghapus diskriminasi adalah hasil dari sinergi sempurna antara penegasan hukum atau norma, ketegasan sanksi atau fasilitas, dan perubahan pola pikir interpretasi. 5. Penutup. Peran Anda sebagai aktor kunci. Roadmap menuju Indonesia tanpa diskriminasi oleh Denny J.A. adalah karya yang relevan, mendesak, dan memberikan optimisme yang terukur. Ia mengubah narasi dari sekedar keluhan dan keprihatinan menjadi aksi yang terstruktur. Buku ini mengingatkan kita bahwa perubahan bukanlah takdir,
melainkan hasil dari upaya yang tak kenal lelah. Perjuangan ini bukan hanya tugas pemerintah atau pembuat kebijakan, tetapi juga tugas setiap individu. Tugas kita adalah melakukan conditioning awal, menanamkan kesadaran baru, dan memperjuangkan aturan yang adil di lingkungan terdekat. Jika langkah-langkah ini dilakukan secara sistematis, tegas, dan serentak, memperkuat sistem sambil menggerakkan kesadaran kolektif, maka cita-cita Indonesia tanpa diskriminasi bukanlah sekedar impian retoris belaka. Ini adalah janji yang bisa kita wujudkan.